Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog setelah teman-teman sekalian melihat kemarin ya review fisik dari motor baru dari TVS, yaitu TVS Apache RTR 310. Hari ini adalah saatnya pembuktian. Kita akan melakukan test ride. Ini bakalan ada dua sesi, yaitu ya video. Kita akan cobainnya pertama kali menggunakan metode test ride di sirkuit. Kita akan gunakan Thailand sirkuit ya, bukannya Buriram ya. Kita akan coba motor ini dalam keadaan motornya itu standar full gitu ya, semuanya tidak ada yang diganti, ini benar-benar standar. Dan sementara ini belum dijual di Indonesia, kan belum ada keputusannya. Cuman ini tuh kalau di India tuh sudah dijual. Nah, tapi di sesi pertama ini saya akan coba untuk menunjukkan pada teman-teman sekalian riding position dan riding ergonomi dari motor ini. Langsung dalam keadaan statis dulu, baru setelah itu siap-siap kita langsung cobain di track nih ya. Jadi pada dasarnya kayak gini, bentuknya udah compact banget. Saya coba langsung naik ke atas ya. Dengan kaki saya yang panjangnya itu 75 cm, ini tuh memang ya pada dasarnya sih nggak tinggi-tinggi banget ya, asli ya. Sebagai contoh, kalau dibandingkan dengan R15 ya, itu jauh lebih tinggi R15 dibanding ini gitu. Ya walaupun jinjit balet, nah tapi tetap asli kepegang dan memang terasa berat banget sih memang motor ini ya, you know lah. Sasisnya segini gede dan ini steel baja gitu, walaupun subframe-nya sudah menggunakan yang namanya aluminium. Posisi ridingnya begini ya, tegak. Jadi posisi riding naturalnya tegak ya, kaki saya giniin. Jadi memang kakinya itu dibuat sejajar ya dengan daerah tubuh kita. Jadi kalau terasa itu agak sedikit resi ya, sejajar, karena kalau yang riding harian banget itu agak maju ke depan. Tapi ini sejajar resi kayak gini. Nih ya, kakinya memang secara umum kayak begini teman-teman sekalian. Ya mirip-mirip Saber, cuman kalau Saber masih agak terlalu ke belakang ya, kalau ke belakang. Cuman ini mirip-mirip kayak gitu. Jadi street fighter banget memang gayanya. Stangnya baplang, lebar, berasa gagah banget. Ketek pasti kering banget ini bakalan, karena begini terus duduknya gitu ya, riding. Dan saya nggak tahu rasanya kayak gimana, langsung aja kita cek di sirkuit langsung. Impresi berkendara pertama kali dari TVS Apache RTR 310. Langsung aja kita siap-siap dan cus ke sirkuit. Nah teman-teman sekalian, jadi ini adalah saat pertama langsung mencoba TVS Apache RTR 310 langsung di sirkuit Thailand, namanya Thailand sirkuit. Ini ada dekat kota Bangkok ya, mungkin sekitar 60 km ya dari Bangkok. Nah, masuk ke dalam sirkuit ya, setelah tadi kita masuk dari pit lane. Ini agak sedikit bumpy di tikungan pertama. Dan secara umum posisi ridingnya sih memang bener-bener natural ya, natural bagi saya. Walaupun memang dasarnya itu mirip seperti naik motor-motor street fighter. Jadi kayak misalkan MT-15 ya, MT-15, namun dia tuh agak sedikit lebih natural sih dibandingkan kalau MT-15 Saber itu street fighter banget, dimana kaki belakang tuh mundur, sementara kalau ini tuh kaki belakangnya masih kaki kita tuh masih agak sedikit ke depan. Jadi posisi badan lebih nunduk gitu ya. Terus habis itu seat head juga lebih pendek, joknya lebih sempit ya bila dibandingkan dengan MT-15 ya Saber, sehingga kita bisa mengempit dengan baik. Nah, dibawa nikung-nikung bisa dibilang ini agile banget, lincah, karena memang posisi stangnya itu memang lebar banget teman-teman sekalian. Dan yang juga cukup menarik adalah ketika kita sedang riding, kita tuh bisa mencoba berbagai macam riding modes ya. Riding modesnya itu bisa dipakai, kayak misalkan bahkan kayak gini nih, walaupun nggak hujan kita bisa pakai mode rain gitu ya. Cuman yang antara rain ya dengan satu lagi mode urban, itu powernya tuh kayak yang bener-bener dikebiri sedikit gitu ya. Kalau misalkan baca spesifikasi sih memang turun sekitar 5 HP ya, bila dibandingkan dengan mode track dan mode sport gitu teman-teman sekalian. Tapi yang lebih annoying sih memang mode urban, karena mode urban itu shift lightnya itu gampang banget nyala gitu ya, gampang banget nyala itu kalau misalkan ada di dashboard. Dan ini sebagai saya annoying gitu, menyuruh kita untuk cepet-cepet naikin persneling gigi. Nah, nggak biasa. Tapi kalau menurut saya yang kalau dalam track day kayak gini gitu ya, dan juga nanti pada saat kita akan mencoba di jalanan, itu lebih ke mode sport. Mode sport
menurut saya itu lebih balance ya, balance banget bila dipakai kayak gini ya. Rider apa namanya, kalau misalkan mau track day biasa gitu dapat banget. Kenapa? Karena kalau mode track ya pada dasarnya mode track dan mode sport itu memiliki power yang bisa dibilang sama banget ya. Cuman memang delivery powernya kalau untuk mode yang track itu tuh lebih ganas ya, lebih responsif. Jadi kalau kita betot gas ya, kayak misalkan di straight ini tuh dia langsung dapat banget gitu, dapat apa namanya. Nah, ini mobilnya sampai kelewatan ya, jadi cepetnya naiknya, respon throttle-nya tuh cepet banget. Tapi top end powernya sama ya, top end torque-nya sama, semuanya sama. Cuman hanya delivery-nya aja, responnya aja yang lebih cepet. Cuman memang kalau kita rasakan ya mode apa namanya, mode track itu tuh kayak yang bener-bener rendah banget ya variabel dari traction controlnya. Jadi memang agak sedikit liar gitu loh teman-teman sekalian. Dan yang menarik di sini ada yang namanya mode apa namanya, supermoto. Nah, motor ini sih memang gaya-gayanya ada, memang gaya-gaya supermoto. Kayak misalkan contohnya ban aja, ban Michelin yang dipakai di ban stoknya itu bannya tipenya tuh lebih ke arah ban supermoto, di mana bagian tengahnya tuh ada ulir-ulir. Nah, supermoto ya ketika dipakai di track kayak begini itu menarik. Kenapa? Karena ini teman-teman sekalian, apa namanya, di bagian belakang itu ABS-nya tuh mati ya, hanya rem depan doang yang ada ABS-nya, sehingga kalau kita tekan rem belakang melalui tuas bawah yang sebelah kanan kaki kita itu ban belakang bisa ngunci, sehingga bisa agak sedikit ngesot. Oleh karena itu ya memang pantas dinamakan sebagai mode supermoto. Jadi ada mode rain yang paling rendah ya, terus habis itu traction controlnya tinggi banget, terus habis itu mode urban agak naik dikit traction controlnya walaupun powernya sama dengan power rain. Terus ada tengah-tengah tuh ada mode supermoto dengan ABS off di belakang, lalu ada sport ya, terus habis itu ada track, sport track ya, itu perkiraan saya power end top end powernya sama, namun deliverynya aja yang beda. Nah, setiap kita lagi naik kayak begini itu bisa teman-teman sekalian kita pindah-pindah power, yaitu dengan cara dipencet-pencet yang di joystick sebelah di handle kiri. Lalu setelah kita pilih ya, setelah kita pilih kelihatan di dashboard, itu tinggal kita tutup throttle ya, kita tutup throttle, setelah itu ya langsung dapat. Nah, feel-nya kayak gitu. Dan memang ya untuk yang lain kayak misalkan apa ya, bisa disetting ketika pada saat motor berjalan tuh, kayak misalkan pemanas atau pendingin jok. Wah, joknya bisa dipanasin dan bisa didinginin teman-teman sekalian. Jadi kalau di Jakarta lagi panas tuh joknya bisa didinginin. Terus kalau kita lagi di atas gunung gitu ya, kalau lagi di Nepal mungkin naik motor ini, itu joknya bisa diangetin. Jadi enak tuh. Jadi nyaman gitu ya. Jadi menarik nih motor nih gitu ya. Terus habis itu traction controlnya, terus ada ABS pada saat nikung, macam banyak banget deh pada dasarnya. Seperti kita udah lihat di video sebelumnya ya mengenai kupas tuntas elektroniknya. Nah, suspensinya depan itu Spirit antara kanan dan kiri setupnya, terus habis itu gede banget 41 mm, dan menurut saya feel-nya itu somewhere in between antara keras dan juga empuk. Jadi nggak empuk banget sehingga menyebabkan pada saat pengereman tuh bottoming ke bawah jeduk gitu ya. Ini menurut saya ya setup dari suspensi depan itu bisa dibilang balance banget ya, Terus habis itu sepertinya sih dari Kayaba nih ya, benar-benar riset khusus untuk 310 seriesnya TVS gitu ya. Suspensi belakang gede, nggak pakai link, cuman kok empuk banget ya. Kalau menurut saya sih suspensi belakang juga cukup empuk. Ravingnya cepet banget, cuman ya itu dia, karena satu silinder ya, motor satu silinder ini dia itu apa namanya nggak tinggi-tinggi ya redline-nya gitu loh teman-teman sekalian. Dan kalau di mode track nih kayak gini nih, mode track nih ya, pada saat saya pakai ini itu ya itu dia, teman-teman agak sedikit kaget karena benar-benar responsnya tuh benar-benar liar. Terus habis itu ada beberapa variabel yang agak sedikit nggak humanis ya, kayak misalkan traction controlnya kecil banget gitu, sehingga slide sana slide sini terasa liar banget. Saya sih nggak gitu suka sih mode track kayak gini ya. Saya lebih suka pada saat nyobain itu pakai sport ya. Kalau sport itu luar biasa sih, balance banget. Tapi kalau pada saat kita bejak sampai top
itu dapat top speednya tinggi banget. Nah, dan ya itu dia, RPM bisa 10 ribuan dan segala macem gitu ya. Suspensi udah, jadi handlingnya menurut saya sih memang lincah banget. Suspensinya ini menarik nih, empuk enggak ya, terlalu empuk sampai bottoming enggak, cuman terlalu keras gitu kayak suspensi motor balap juga enggak gitu. Ini menarik nih pokoknya teman-teman sekalian. Ban Michelinnya juga luar biasa sih. Ya terutama juga ban Supermoto ya, saya nggak nyobain di gravel atau gimana, cuman sirkuit internasional, sirkuit apa namanya, sirkuit Thailand ini nggak halus-halus banget sih ya. Bisa teman-teman sekalian bisa lihat ya, secara umum memang dia itu apa namanya, kasar detailnya tuh pokoknya kayak gitu ya. Fiturnya banyak banget, ada cruise control kalau teman-teman sekalian mau cobain jalan jauh terus habis itu kosong, kita bisa pakai cruise control sama kayak mobil nih. Quick shifternya juga enak banget di sini asli. Kenapa? Saya tuh hampir jarang banget ya apa namanya mainin kopling, karena memang quick shifternya tuh luar biasa, smooth banget, baik itu upshift ya, naikin gigi, maupun pada saat kita auto blipper, pada saat nurunin gigi tanpa menggunakan tuas kopling. Wah, itu keren banget sih kalau menurut saya sih. Dan memang kalau menurut saya selevel dengan misalkan quick shifter yang ada di ZX25R maupun di CBR 250RR gitu. Luar biasa. Saya nggak tahu nih yang bikin siapa ya. Ya gitu deh teman-teman sekalian ya. Cuman memang banyak banget ini elektroniknya, bahkan sampai nyeting lampu depan itu, nyalain lampu depan, terus habis itu yang dinyalain hanya DRL-nya aja. Nah itu tuh nyetingnya pakai ini nih, pakai yang ada di dashboard. Menurut saya sih kayak yang kenapa semuanya mesti di dashboard gitu ya, kenapa nggak settingan lampu pakai yang gampang aja gitu, pakai tombol saklar dan segala macem ya. Anyway pokoknya amazing ya, cukup menarik ya. Apa namanya, motor ini powernya gede banget, mantap. Dan saya sih ya belum puas lah 3-4 lap di sirkuit ini. Pengen banget kapan-kapan kalau udah rilis di Indonesia kita akan tes lebih dalam konsumsi bahan bakar dan segala macam. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.